Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu Ika selaku dosen pengampu mata kuliah dasar epidemiologi. Perkenalkan, nama saya Vinka Rosia Rozikin dengan NIM 4322511010 dari kelas HIP 1A, Fakultas Vokasi Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis surveillance kesehatan kerja pada PTX tahun 2018 hingga 2019. Slide pertama yaitu latar belakang. Surveillance kesehatan kerja merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memantau kondisi kesehatan pekerja dan faktor risiko yang ada di lingkungan kerja. Melalui surveillance ini, perusahaan dapat mengetahui kecenderungan penyakit yang terjadi pada pekerja, faktor penyebabnya, serta menentukan langkah pengendalian yang tepat. Pada studi ini, analisis dilakukan terhadap dua permasalahan utama, yaitu hubungan paparan kebisingan dengan gangguan pendengaran, serta hubungan usia pekerja dengan kejadian hipertensi. Lalu, tujuan dari analisis ini sendiri adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor resiko di tempat kerja dengan gangguan kesehatan yang dialami pekerja. Selain itu, hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan program promosi kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerja, dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja secara berkelanjutan. Slide kedua adalah gambaran umum data. Data yang digunakan berasal dari data hasil surveillance kesehatan kerja pada PTX selama periode tahun 2018 hingga tahun 2019. Jumlah pekerja yang dianalisis sebanyak 160 orang, yang terdiri dari 80 pekerja pada tahun 2018 dan 80 pekerja pada tahun 2019. Variabel yang dianalisis meliputi faktor individu seperti usia, riwayat penyakit, serta faktor lingkungan kerja seperti paparan kebisingan dan kondisi kerja lainnya. Slide berikutnya adalah tentang temuan yang saya temukan atau yang saya analisis. Pada temuan pertama, saya menganalisis hubungan antara paparan kebisingan tinggi dengan gangguan pendengaran pada pekerja PTX tahun 2018 hingga tahun 2019. Pada analisis ini terdapat dua indikator, yaitu faktor resiko berupa paparan kebisingan sebesar 85 hingga 95 desibel dan outcome atau dampak berupa gangguan pendengaran. Berdasarkan hasil surveillance pada tahun 2018, didapat 41 pekerja atau sebesar 51,3% yang mengalami gangguan pendengaran akibat paparan kebisingan tinggi. Sedangkan 39 pekerja atau sebesar 48,8% masih memiliki pendengaran yang normal. Kemudian pada tahun 2019, jumlah pekerja yang mengalami gangguan pendengaran meningkat menjadi 58 pekerja atau sebesar 72,5%. Sedangkan pekerja dengan pendengaran normal menurun menjadi 22 pekerja atau 27,5%. Jika dilihat dari grafik, terjadi peningkatan kasus gangguan pendengaran dari tahun 2018 ke tahun 2019, yaitu meningkat sebesar 21,2%. Hal ini menunjukkan bahwa paparan kebisingan tinggi menjadi salah satu faktor yang berpotensi meningkatkan resiko gangguan pendengaran pada pekerja. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh paparan suara dengan intensitas tinggi yang terjadi secara terus-menerus, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada sel rambut di telinga bagian dalam yang berperan dalam proses pendengaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian lanjutan. Lalu informasi, interpretasi, dan kesimpulan pada temuan pertama. Informasi yang diperoleh yaitu jumlah pekerja yang mengalami gangguan pendengaran pada area dengan tingkat kebisingan 85 hingga 95 desibel menurun dari 41 pekerja atau sekitar 51,3% pada tahun 2018 menjadi 22 pekerja atau sekitar 27,5% pada tahun 2019. Sebaliknya, pekerja dengan audiometri normal meningkat dari 39 menjadi 58 pekerja. Lalu interpretasinya adalah hasil menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesehatan pendengaran pekerja selama periode tahun 2018 hingga tahun 2019. Kondisi ini mengindikasi bahwasanya upaya pengendalian perusahaan atau penggunaan alat pelindung telinga, pemantauan berkala, program konservasi pendengaran kemungkinan berdampak positif. Namun sisa dari 22 kasus menunjukkan resiko kebisingan masih memerlukan perhatian. Lalu untuk kesimpulan dari temuan pertama ini sendiri adalah terjadi penurunan gangguan pendengaran secara signifikan pada pekerja yang terpapar kebisingan tinggi dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Untuk mengurangi resiko gangguan pendengaran, pengendalian perlu dilakukan berdasarkan hierarki pengendalian risiko. Pada tingkat rekayasa teknik, dapat dilakukan pemasangan peredam suara, enclosure mesin, serta perawatan mesin secara berkala. Secara administratif, perusahaan perlu mengatur
waktu paparan, melakukan rotasi kerja, dan memberikan pelatihan mengenai bahaya kebisingan. Sedangkan pada tingkat terakhir, pekerja wajib menggunakan APD, alat pelindung diri, seperti earplug atau earmuff sesuai standar. Selain itu, terdapat rekomendasi jangka panjang dan juga jangka pendek. Untuk rekomendasi jangka pendeknya terlebih dahulu yaitu yang pertama ada audiometri ulang, yang kedua pengawasan penggunaan APD, yang ketiga ada inspeksi area bising. Lalu rekomendasi jangka panjangnya berupa yang pertama Hearing Conservation Program, yang kedua tentang monitoring kebisingan berkala. Selanjutnya, temuan yang kedua. Pada temuan kedua, saya menganalisis hubungan antara faktor usia dengan kejadian hipertensi pada pekerja PTX tahun 2018 hingga tahun 2019. Pada analisis ini, faktor resiko yang dilihat adalah usia pekerja, yaitu kelompok usia kurang dari 40 tahun dan usia 40 tahun ke atas atau lebih dari 40 tahun. Sedangkan outcome atau dampak yang diamati adalah kejadian hipertensi. Berdasarkan data tahun 2018, pada kelompok usia kurang dari 40 tahun terdapat 2 pekerja yang mengalami hipertensi. Sedangkan pada kelompok usia 40 tahun ke atas terdapat 20 pekerja yang mengalami hipertensi. Kemudian pada tahun 2019, kasus hipertensi pada kelompok usia kurang dari 40 tahun tetap sebanyak 2 pekerja. Sedangkan pada kelompok usia 40 tahun ke atas menjadi 10 pekerja. Dari grafik dapat dilihat bahwa kasus hipertensi lebih banyak terjadi pada pekerja usia 40 tahun ke atas dibandingkan pekerja usia kurang dari 40 tahun. Informasi, interpretasi, dan juga kesimpulan pada temuan kedua. Informasi yang diperoleh berdasarkan hasil analisis prevalensi hipertensi pada pekerja usia 40 tahun ke atas mencapai 17,9% atau sebanyak 10 pekerja. Sedangkan pada kelompok usia kurang dari 40 tahun hanya sebesar 8,3% atau sebanyak 2 pekerja. Hal ini menunjukkan bahwasanya pekerja dengan usia 40 tahun ke atas memiliki risiko hipertensi yang lebih tinggi dibandingkan pekerja dengan usia lebih muda. Peningkatan risiko ini dapat terjadi karena seiring bertambahnya usia, terjadi perubahan fisiologis pada sistem kardiovaskular seperti penurunan elastisitas pembuluh darah sehingga tekanan darah lebih mudah meningkat. Selain faktor usia, risiko hipertensi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti pola hidup, aktivitas fisik, pola makan, maupun stres akibat pekerjaan. Lalu untuk kesimpulan pada temuan kedua, yaitu berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwasanya kejadian hipertensi lebih banyak ditemukan pada kelompok pekerja usia 40 tahun ke atas. Oleh karena itu, kelompok usia tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih melalui pemantauan kesehatan secara berkala dan program pencegahan hipertensi. Pengendalian dan rekomendasi pada temuan kedua. Upaya pengendalian hipertensi dapat dilakukan secara administratif, yaitu melalui program promosi kesehatan di tempat kerja. Perusahaan dapat menyelenggarakan pemeriksaan tekanan darah secara berkala, program olahraga rutin, edukasi mengenai pola makan sehat, serta pengenalan faktor risiko, dan kurangnya aktivitas fisik. Selain itu, pekerja yang memiliki riwayat hipertensi perlu mendapatkan pemantauan kesehatan secara lebih intensif agar kondisi kesehatannya tetap terkontrol. Selain itu, terdapat rekomendasi, yaitu yang pertama program pengendalian PTM, yang kedua integrasi pemantauan hipertensi dalam MCU tahunan yang sudah saya sampaikan tadi, dan juga program wellness dan promosi kesehatan berkelanjutan. Lalu visualisasi implementasi rekomendasi perusahaan. Pada program pengendalian gangguan pendengaran, langkah pertama yang dilakukan adalah pengukuran kebisingan secara berkala untuk mengetahui tingkat paparan di area kerja. Selanjutnya, perusahaan menerapkan penggunaan alat pelindung pendengaran seperti earplug atau earmuff, kemudian melakukan pemeriksaan audiometri secara berkala untuk memantau fungsi pendengaran pekerja. Hasil pemantauan tersebut kemudian dievaluasi melalui kegiatan surveillance kesehatan kerja sehingga perusahaan dapat mengetahui efektivitas pengendalian yang sudah dilakukan. Outcome yang diharapkan adalah adanya penurunan kasus gangguan pendengaran pada pekerja. Kemudian untuk program pengendalian hipertensi, perusahaan dapat melakukan screening tekanan darah secara berkala untuk mendeteksi pekerja yang memiliki resiko hipertensi. Selain itu, dilakukan edukasi mengenai pola makan sehat, program aktivitas fisik, serta konseling kesehatan untuk membantu pekerja mengendalikan faktor risiko hipertensi. Perusahaan juga perlu melakukan monitoring terhadap pekerja yang sudah mengalami hipertensi agar kondisinya tetap terkontrol. Dengan adanya program ini diharapkan terjadi penurunan kasus hipertensi serta peningkatan derajat kesehatan pekerja.
Slide terakhir adalah kesimpulan umum. Berdasarkan hasil analisis surveillance kesehatan kerja pada PTX tahun 2018 hingga tahun 2019, secara umum terdapat perbaikan kondisi kesehatan pekerja. Pada kasus gangguan pendengaran akibat paparan kebisingan 85 hingga 92 desibel, terjadi penurunan proporsi pekerja yang mengalami gangguan pendengaran dari 51,3% pada tahun 2018 menjadi 27,5% pada tahun 2019. Selain itu, kasus hipertensi juga mengalami penurunan, yaitu dari 27,5% menjadi 15%. Namun, meskipun terjadi penurunan kasus, paparan kebisingan dan faktor usia pekerja lebih dari 40 tahun masih menjadi faktor risiko yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, program pengendalian risiko dan pemantauan kesehatan pekerja tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kondisi kesehatan pekerja tetap terjaga dan dapat mencegah peningkatan kasus di masa mendatang. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya surveillance kesehatan kerja berperan penting sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan dalam meningkatkan kesehatan serta keselamatan pekerja. Baiklah, itulah tadi adalah hasil analisis surveillance pada PTX tahun 2018 hingga tahun 2019 yang telah saya paparkan. Bila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.